Om Swastiastu, perkenalkan saya Yohanes Alet Aditya dari kelas JA201 dengan NIM 2129, kelas Prodi Sistem Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama dasar-dasar jaringan komputer, yang kedua komponen jaringan, yang ketiga dasar-dasar komunikasi data, dan yang terakhir internet dan cara kerjanya. Untuk yang pertama, dasar-dasar jaringan komputer. Jaringan komputer itu eh, bisa dibilang itu antara dua device atau lebih yang terhubung secara fisik maupun secara logika sehingga bisa saling bertukar informasi. Jaringan komputer dapat dikatakan terkoneksi apabila device yang ada di dalam jaringan tersebut bisa saling bertukar data atau informasi dan berbagai resource yang dimiliki. Adapun beberapa gininya manfaat dari jaringan komputer itu adalah yang pertama resource sharing. Dengan adanya resource sharing itu ada kita bisa membagi data jaringan komputer dengan mudah seperti dokumen, gambar, video, dan yang lain-lainnya. Hardware sharing itu kita bisa membagi hardware sepertinya kita contohnya itu ada printer, itu bisa digunakan lebih dari satu komputer itu terkoneksi langsung dengan printer. Lalu ada internet access sharing, jaringan komputer itu bisa di-sharing dengan menggunakan router, access point, hub, switch, dan sebagainya. Yang kedua, ada connectivity dan communication. Maksudnya itu seumpamanya contohnya dalam sebuah gedung atau perusahaan itu dapat dikoneksikan dalam jaringan LAN. Beberapa LAN dengan lokasi yang berjauhan terkoneksi ke dalam jaringan WAN. Ketika jaringan sudah terbentuk dan terhubung, maka komunikasi antara user bisa terjadi, misalnya dengan menggunakan teknologi email. Ketiga, data security dan manajemen. Dalam dunia bisnis, jaringan memberikan kemudahan bagi administrator untuk melakukan manajemen data penting perusahaan dengan lebih baik. Nah, daripada data ini kan ada di setiap komputer, jadi itu bisa dikumpulkan di dalam satu server sehingga pembagian sharingnya itu lebih mudah juga dia, untuk keamanannya juga jadi lebih terjamin juga. Dan keempat, entertainment. Jaringan komputer terutama internet biasa menyediakan banyak-banyak jenis hiburan dan permainan seperti multiplayer game yang bisa dimainkan oleh banyak user dalam waktu yang bersamaan atau sekedar menonton video. Kekurangan dari jaringan komputer. Yang pertama itu ada biaya biaya network hardware, software, dan setup. Dalam sebuah jaringan komputer, tentu kita perlu membuat perencanaan desain jaringan dan implementasi jaringan yang mungkin kalau sudah dalam skala agak besar itu dia tidak memakan biaya yang agak besar juga. Yang kedua, biaya manajemen hardware, software, dan administrasi. Jaringan komputer membutuhkan perawatan dan pemeliharaan secara berkala oleh IT profesional. Yang ketiga, sharing yang tidak diinginkan. Di samping kemudahan dalam melakukan sharing informasi, ada juga risiko di mana file yang di-sharing terinfeksi oleh virus komputer sehingga bisa dengan mudah tersebar atau bahkan hilang atau korup. Keempat, perilaku yang ilegal atau tidak diinginkan. Hampir sama dengan poin ketiga, jaringan komputer memudahkan untuk berkomunikasi akan tetapi membawa risiko lain seperti mengambil atau memproduksi konten ilegal, pembajakan, dan lain-lainnya. Kelima, data security concern. Pada jaringan komputer yang diimplementasikan dengan baik, keamanan data bisa tetap dijaga. Sebaliknya, jika implementasinya asal-asalan, maka data yang ada dalam jaringan tersebut juga dalam bahaya. Serangan hacker mungkin saja terjadi. Sabotase atau yang cukup riskan adalah upaya untuk mencuri dokumen penting perusahaan. Jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis komputer ini ada cukup banyak terbagi.
Yang pertama berdasarkan jenis transmisinya. Berdasarkan jenis transmisinya itu terbagi jadi dua. Berdasarkan transmisinya ini maksudnya dalam pelajari jenis jaringan komputer terdapat beberapa klasifikasi yang cukup penting, yaitu teknologi transmisi dan jarak. Itu terbagi jadi dua secara broadcast dan point to point. Kalau broadcast itu memiliki saluran komunikasi yang tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua device yang terkoneksi ke jaringan. Pesan-pesan berukuran kecil disebut paket yang diterima oleh suatu mesin akan diterima oleh mesin-mesin lainnya. Sementara yang lainnya itu ada jaringan point dan terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari satu device ke device lain untuk mengirim paket dari satu sumber ke sumber yang lainnya. Sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin harus melalui satu atau lebih mesin perantara. Yang kedua, berdasarkan geografis. Berdasarkan geografis itu ada LAN atau Local Area Network, MAN atau Metropolitan Area Network, WAN atau Wide Area Network. Yang paling sering umum digunakan sih itu LAN, Local Area Network atau biasa disebut. Ini mudahnya itu di jaringan semua dalam satu kampus itu ada jaringan lokalnya yang digunakan biasanya itu namanya LAN sih, Local Area Network. Sementara MAN, Metropolitan Area Network itu sudah dalam antar kota, antara satu kota dengan kota yang lainnya. Dan WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup daerah geografis yang luas, seringkali bahkan mencakup sebuah negara atau benua. Yang ketiga, berdasarkan topologinya. Berdasarkan topologinya itu ada 5. Yang pertama itu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh. Topologi mesh itu digunakan menggunakan satu kabel tunggal yang dimana kabel pusat eh, di mana kabel pusat seluruh workstation dan server dihubungkan. Keunggulan topologi bus adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation yang lain. Kelemahan dari topologi ini, apabila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka seluruh jaringan akan mengalami gangguan. Kedua, topologi ring. Pada topologi ring, semua workstation dan server dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Tiap workstation atau server akan menerima dan melewati informasi dari satu komputer ke komputer yang lain. Bila alamat-alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi diterima, dan bila tidak, informasi akan dilewatkan. Kelemahan dari topologi ini adalah setiap node dalam jaringan akan selalu ikut serta mengelola informasi yang dilewatkan dalam jaringan, sehingga bila terdapat gangguan di satu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. Keunggulan topologi ring adalah tidak terjadinya collision atau tabrakan pengiriman data seperti pada topologi bus, karena hanya satu node dapat mengirim data pada saat tertentu. Topologi star. Pada topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Keunggulan dari topologi star adalah dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar, sehingga meningkatkan kinergi kerja jaringan secara keseluruhan. Kelemahannya itu bila terdapat gangguan di satu dan kelebihan yang lainnya itu bila terdapat gangguan di satu jalur kabel, maka gangguan hanya akan terjadi dalam komunikasi antara workstation dengan server yang antara server dengan workstation yang bersangkutan. Jaringan keseluruhan yang lain tidak ada yang mengalami gangguan. Kelemahannya dari topologi star adalah kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi lainnya. Topologi tree. Topologi tree dapat merupakan gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Jadi dia memiliki kelebihan dan kekurangan dari topologi star dan topologi bus. Yang terakhir, topologi mesh.
Topologi mesh digunakan pada kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi terputus secara absolut antara node komputer. Topologi ini merefleksikan desain internet yang memiliki multipath ke berbagai lokasi. Untuk materi yang kedua, ini ada komponen jaringan, perangkat jaringan dalam suatu komputer atau peripheral, eh, dalam suatu jaringan atau tentu terdapat beberapa komponen-komponen. Itu ada beberapa komponen yang antaranya adalah pertama eh, server. Server merupakan pusat kontrol dari jaringan komputer. Server berfungsi untuk menyimpan informasi dan untuk mengelola suatu jaringan komputer. Server akan melayani seluruh klien atau workstation yang terhubung ke jaringan sistem komputer yang digunakan. Pada server adalah sistem operasi khusus yang dapat memberikan layanan bagi workstation. Workstation adalah komputer yang terhubung dengan sebuah LAN. Semua komputer yang terhubung dengan jaringan dapat dikatakan sebagai workstation. Komputer ini yang melakukan akses ke server guna mendapatkan layanan yang telah disediakan oleh server. Network Interface Card. Network Interface Card atau NIC adalah expansion board yang digunakan supaya komputer dapat digunakan dengan jaringan. Sebagian besar NIC dirancang untuk jaringan protokol dan media tertentu. NIC biasanya disebut dengan LAN card. Contoh sebuah LAN card seperti kok masih. Jika dilihat dari kecepatannya, Ethernet, LAN, NIC terbagi jadi 4 jenis, yaitu yang pertama 10 MB per detik yang sering disebut dengan Ethernet standar yang digunakan 10 base 2, 10 base 5, dan yang lain. 100 megabit per detik yang sering disebut sebagai fast Ethernet standar yang digunakan. 1000 megabit per detik atau disebut dengan 1 gig 1 GB yang sering digunakan sebagai Ethernet di Cat6 dan yang lainnya. Dan 10.000 megabit per detik atau 10 gig 1 10G atau yang keempat kabel jaringan. Kabel jaringan adalah saluran yang menghubungkan antara dua workstation atau lebih. Jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan antara lain kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Untuk hub dan switch. Switch adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan multiply komputer. Switch secara fisik sama dengan hub atau logika. Kok miring ya? Switch adalah perangkat yang juga berfungsi untuk menghubungkan multiply komputer. Switch secara fisik sama dengan hub, tapi logikanya sama dengan barisan bridge. Peningkatan kecerdasan yang dibandingkan memiliki kemampuan penyimpanan terhadap alamat MAC atau pada layar MIDI OC sehingga hanya menyimpan data pada port yang dituju. Yang kedua, bridge. Bridge adalah peranti yang meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada lapisan data link. Segmen ini mempunyai alamat jaringan yang sama. Bridge bekerja dengan mengenali alamat MAC AS. Ketujuh, router. Router adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan suatu LAN ke suatu internet working atau WAN dan mengelola penyaluran lalu lintas data di dalamnya. Router juga untuk menentukan jalur terbaik untuk komunikasi data. Router bekerja pada layar network dari modal OC untuk memudahkan paket-paket antar jaringan menggunakan alamat logikanya. Repeater bekerja pada level fisikal layar dalam model jaringan OC. Repeater bertugas meregenerasi atau memperkuat sinyal-sinyal yang masuk. Yang ke-9, bandwidth. Bandwidth adalah jumlah data atau volume data
dalam suatu bit per second yang dapat ditransmisikan lewat sebuah media transmisi jaringan yang dalam satu waktu. Secara umum, bandwidth dapat dianalogikan sebagai sebuah pipa air dan data adalah air yang akan melewati pipa tersebut. Semakin besar pipa air atau bandwidth, maka semakin besar pula volume air atau data yang dapat dilewatkan. Bandwidth juga berperan penting dalam menentukan kualitas sebuah jaringan, karena besarnya saluran data atau bandwidth berpengaruh pada kecepatan transmisi data. Bandwidth memiliki keterbatasan dikarenakan hukum fisika dan keterbatasan teknologi. Setiap media yang digunakan untuk mentransmisikan data pasti memiliki kecepatan bandwidth yang maksimal yang bisa dicapai. Yang kedua, materi dasar-dasar komunikasi data. Dasar-dasar komunikasi data, konsep dasarnya itu komunikasi data, pengiriman data menggunakan transmisi elektronik dari terminal atau komputer satu ke terminal komputer yang lain. Contoh terminal yang umum adalah printer, monitor, PC, keyboard, plotter, scanner, dan lain-lain. Tiga elemen utama komunikasi data adalah sumber data, media, transmisi, penerima data. Jadi dari sumber data itu dia akan menuju media transmisi dan diterima di media di penerima data. Sumber data atau elemen bertugas untuk mengirimkan informasi. Sumber data dilengkapi oleh transmitter. Output transmitter pada sumber data, pulsa listrik, gelombang elektromagnetik, pulsa digital. Media transmisi digunakan untuk mengirim data dari sumber data ke penerima data. Media transmisi terdiri dari dua kategori, yaitu media transmisi fisik dan non-fisik. Penerima elemen bertugas menerima informasi data. Penerima data dilengkapi oleh receiver. Internet dan cara kerjanya. Itu pengertiannya, internet adalah sebuah jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyimpan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, transmisi atau yang biasa kepanjangannya itu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Untuk cara kerjanya sendiri, internet itu juga sebenarnya untuk lebih gampang itu pengertiannya adalah internet adalah banyak komputer ya, yang terhubung menjadi satu yang saling bertukar data. Jadi dapat dikatakan bahwa cara kerjanya internet adalah dengan menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain sehingga bisa saling bertukar data. Sekian dari saya. Bila ada salah perkataan, saya mohon maaf dan terima kasih. Santai-santai.